أمر في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من waktu yang berbeda Bapak sudah mempelajari dan kita sama-sama masih belajar tentang hal ini.
Untuk pembahasan pagi ini kita akan membahas tentang sholat sunnah, masih sholat sunnah. Dan pagi ini kita bahas sholat tarawih. Bahas sholat tarawih itu jangan pas Ramadan aja. Sebelum Ramadan ya kita bahas haji, bahas kurban. Tidak harus selalu di momennya atau di bulannya. Sebab kadang kalau sudah kelewat ya sudah kelewat, jadi merasa tidak sempurna lagi membahasnya. Nah, oleh karena itu mumpung Ramadan yang masih jauh dan sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan, kita sudah sampai ke bab ini membahasnya, yaitu sholat tarawih. Sekedar mengingatkan bahwa sholat sunnah itu ada dua secara ditinjau dari segi sebab dan waktunya. Ya, ada sholat sunnah muqayyad, ada sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah muqayyad itu adalah sholat sunnah yang terikat oleh waktu dan sebab. Itu sholat sunnah muqayyad. Kalau sholat sunnah mutlak, sholat yang tidak terikat oleh waktu dan sebab. Lalu sholat sunnah muqayyad ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah dzu sabab dan sholat sunnah muakkad. Dzu sabab itu adalah yang memiliki sebab atau yang disebabkan oleh sesuatu. Muakkad itu adalah karena terikat oleh waktu. Ya, sholat sunnah dzu sabab, sholat sunnah muakkad, keduanya disebut sholat sunnah muqayyad. Lalu sholat sunnah dzu sabab ada dua lagi, Pak. Ada dzu sabab mutaqaddim, ada dzu sabab mutaakhir. Dzu sabab mutaqaddim itu yaitu sholat sunnah yang sebabnya ada di awal baru sholat. Kalau dzu sabab mutaakhir sebabnya ada di akhir, jadi sholat dulu baru ketemu sebab. Nah, lalu sholat sunnah tarawih ada di mana? Sholat sunnah tarawih itu ada di sholat sunnah muakkad. Muakkad itu sholat sunnah yang terikat oleh waktu. Bahkan waktunya bukan hanya setelah sholat isya, tapi terikat oleh Ramadan, ya, oleh bulan Ramadan. Dua yang mengikatnya. Dari segi pelaksanaannya sudah ada ketentuannya, yaitu sholat sunnah yang didirikan di bulan Ramadan setelah sholat isya. Nah, hal ini yang mendasari cara berpikir kita ke depan. Jadi sholat sunnah tarawih itu bagaimana caranya, berapa rakaat, sunnahnya berjamaah atau tidak, ya. Kita mulai dari cara berpikir, konsep berpikir, yaitu sholat sunnah tarawih itu sholat sunnah yang didirikan setelah sholat isya sampai menjelang fajar, dan waktunya adalah di bulan Ramadan. Tarawih sendiri, Bapak dan Ibu sekalian, secara bahasa maknanya adalah istirahat. Ya, dari kata roha, yarihu. Atau ada istilah lain qiyam Ramadan. Ada yang menyebut sholat tarawih itu dengan istilah sholat qiyam Ramadan. Nah, dua nama ini ada yang menyebut qiyam Ramadan, ada yang menyebut tarawih. Bahkan bisa jadi kalau kitanya sudah maklum menyebutnya adalah qiyamul lail, tapi qiyamul lailnya di bulan Ramadan, maka disebutnya qiyam Ramadan. Penamaan itu sebetulnya tidak ada di masa Nabi-nya. Nabi tidak pernah memberi nama sholat itu sholat tarawih atau sholat qiyam Ramadan atau sholat qiyamul lail. Hanya saja karena
ada hal-hal tertentu yang menjadi ciri khas, nah lalu umat mengenalnya dengan kekhasan itu, Pak. Ya, seperti di kampung saya itu, Pak, kalau malam Ramadan selain sholat tarawih, kalau menjelang apa disebutnya liburan tuh apa ya? Ya 21 sampai 29 mencari malam Lailatul Qadar. Nah, itu biasanya mereka sholat sunnahnya nggak diberi nama sebetulnya, cuma kan ada ciri khasnya, misalnya ada bacaan apa gitu zikirnya, lupa saya. Mereka mengenalnya dengan istilah itu. Yuk, kalau mau ngadain peringatan Maulid Nabi sebutnya, ayo kita muludan gitu. Yuk kita rajaban, apalagi itu. Yuk kita yasinan. Dan istilah-istilah itu tuh dikenal oleh masyarakat kita sendiri. Oleh kita sendiri tidak dinamakan dalam istilah fikih. Begitu juga tarawih, karena ada istirahatnya maka orang-orang nyebutnya tarawih. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu jamaah sekalian rahimahumullah, bahwa di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu pada malam ke-23, Pak, malam ke-23, sejarahnya salat tarawih dulu. Rasulullah keluar dari rumahnya menuju ke masjid. Keluar dari rumah Rasul langsung masuk masjid, Pak, karena pintu keluarnya Nabi ya masjid, nyambung rumahnya dengan masjid beliau. Begitu keluar salat di situ, ada yang terus sahabat, karena salah satu sahabat Rasul itu ada yang punya kebiasaan Pak, tidurnya di pinggir pintu Nabi, pintu rumah Nabi. Di antaranya adalah sahabat Abi Hurairah, sahabat Ibnu Umar, yang kemudian dikenal dengan istilah apa namanya, para sahabat itu kok saya sering lupa ya. Para sahabat yang nggak punya pekerjaan gitu, Pak, kerjaannya di masjid aja, sahabat Muhajirin. Kenapa tidurnya di pinggir pintu rumah Nabi? Karena ingin berharap supaya keluarnya Nabi dari rumah dia terinjak. Begitu terinjak, bangun, gitu. Maksudnya gitu, Pak. Ya, karena kan nggak ada lampu. Nabi juga kalau keluar rumah berayap-berayap kakinya, ada orang nggak terinjak, kalau beneran memang tujuannya kayak terinjak supaya bangun di saat Nabi keluar untuk sholat. Bangun tuh, Pak. Begitu bangun, habis sholat, ikut sholat. Lalu kemudian teman-temannya yang lain pada tidur, dibangun-bangunin juga, pada ngeliat dan ikut sholat. Nah, malam 23, malam 24 Nabi nggak keluar, malam 25 keluar. Padahal malam 24 juga pada berharap seperti malam 23, tapi Nabi nggak keluar. Malam 25 keluar tuh. Tambah banyak jamaah. Ya, malam ke-26 tidak keluar, malam ke-27 keluar. Ya. Malam ke-27 nggak keluar, Pak. Nggak keluar. Nah, karena nggak keluar dan jamaah semakin banyak, pagi-paginya Rasul setelah sholat subuh, lalu beliau berpidato, berwasiat, menyampaikan. Dan Rasul tahu saat itu sahabat pada mengharapkan Nabi sholat di situ, sehingga ada di antara sahabat, Pak, membangunkan Rasul dengan cara begini, as-sholah, begitu kayak di Masjid Mubarak gitu ya, kalau sebelum subuh ya, ada kalimat itu. Yuk sholat, tapi nggak berani. Rasul udah bangun belum? Nggak berani. Cuma pakai as-sholah. Nabi juga dengar, itu maksudnya bangunin yang lain yang juga bangunin Nabi. Nah, setelah
Nabi tidak keluar. Lalu kemudian Nabi pidato pas setelah subuh, kata beliau, amma ba'du fa innahu lam yakhfa alayya sya'nukum lailah walakinni khasyitu an yafrudu alaikum sholatul lail wa ta'juzu anha. Singkatnya begitu Rasul bersabda. Kata Nabi begini, sesungguhnya kata beliau, ya, kenapa aku tidak keluar di malam yang dimana kalian mengharapkan aku keluar untuk sholat? Karena aku khawatir sholat yang kita kerjakan ini nanti diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau para sahabat suka pada ibadah itu biasanya Allah turunkan wahyu lalu menjadi perintah. Nah itu khawatirnya Nabi kalau sampai sholat malam diwajibkan, sudah sholat wajib saja sudah bermalas-malasan, umat ke depan kalau sahabat sih nggak Nabi khawatirkan. Jadi umat Nabi itu bukan saat itu saja, bukan di masa sahabat saja. Umat Nabi itu nanti sampai ke Ciracas, sampai ke Susukan, sampai ke Cibubur, dan tahu di Cibubur, di Ciracas itu umatnya banyak yang malas sholat, ya. Maka cukuplah 5 waktu dalam sehari semalam menjadi kewajiban bagi umat Nabi untuk sholat. Nah, yang 5 waktu saja masih banyak yang bolong-bolong, apalagi anak muda, Pak, yang tua saja banyak yang bolong. Yang aneh lagi, ya, sudahlah ketinggalan sholat, lalu dia beranggapan sudah nggak boleh sholat karena waktunya sudah habis. Ya, kesiangan, nggak sholat subuh, ya udah, nggak sholat subuh beneran, nggak merasa punya hutang, nggak merasa berdosa, nggak sholat. Padahal seharusnya menyesal dan saat itu sholat, kan begitu harusnya, karena sholat itu adalah kewajiban. Yang maksud sholat tadi, sholat fardu adalah kewajiban, dan kewajiban itu harus ditunaikan. Manakala meninggalkannya berarti kita punya hutang. Kalau punya hutang berarti harus dibayar. Kapan bayarnya? Ya lebih cepat lebih baik. Maka ketika bangun, itulah yang tercepat waktu yang mengiringi waktu subuh. Maka saat bangun jam 7 jam 8, maka sholat subuhnya saat itu harusnya, ya. Nah, maka Nabi menganalisa ini nanti di kemudian hari banyak orang malas sholat. Bahkan Imam Ghazali pernah bertanya kepada muridnya, apa yang ringan? Ada yang mengatakan kapas, ada yang mengatakan kapuk. Jadi yang ringan itu apa menurut kalian? Yaitu guru katanya kapas apa bukan? Yang paling ringan itu adalah meninggalkan sholat. Gitu, kata Imam Ghazali. Nah, karena bagi orang yang tidak merasa sholat itu wajib, ya mudah-mudahan saja meninggalkan sholat. Dan Nabi sekali lagi tahu nanti kondisi umatnya di akhir zaman pelan-pelan sudah mulai meninggalkan sholat. Maka jangan sampai ada kewajiban sholat lain selain 5 waktu itu. Maka bisanya Nabi tidak keluar, Nabi khawatir. Kata Nabi begitu, saya khawatir. Saya tahu kalian pada nungguin saya tahu kalian pada sholat, saya tahu kalian sholat, tahu. Tapi sengaja saya tidak keluar karena saya khawatir akan terjadi perubahan hukum yang tadinya ini sholat sunnah nanti menjadi sholat wajib. Coba Bapak bayangkan kalau sholat malam menjadi sholat wajib. Wah, ya pasti Pak, orang sholat subuh saja banyak yang nggak sholat, apalagi sholat malam. Pasti banyak yang lewat. Makanya Nabi sayang pada umatnya biar sholat malamnya tidak menjadi wajib, hanya nafilah saja. Nafilah itu tambahan sholat fardu. Ya, maka kemudian Nabi setelah itu tidak keluar lagi, sudah tidak keluar lagi. Dan sahabat mengenalinya,
sholat itu adalah sholat sholat qiyam Ramadan, ada yang menyebutnya, yang kemudian berubah setelah masanya sahabat Umar bin Khattab. Para jamaah atau para sahabat menyebutnya dengan sholat tarawih. Ya, tarawih itu dari kata istirahat, dari roha, yaitu rohatan, tarawah, ya tarawahu, tarawuhan, ya, dari kata itu. Maka kemudian dikenallah sholat itu adalah sholat tarawih. Yang mengawali kalimat itu Siti Aisyah sebetulnya, ya. Lah, berapa rakaat sekarang? Sholat tarawih itu berapa rakaat? Berapa rakaatnya itu siapa yang tahu, Pak, kira-kira? Yang tahu para sahabat, Pak. Kita nggak tahu berapa rakaat. Kalaupun tidak ada hadis, kita tidak tahu berapa rakaat. Nah, bagaimana kita tahu rakaat sholat tarawih itu 20 atau 8? Ya dari penyampai hadis, penyampai agama, para ustaz, tentunya para kiai. Ya, makanya di antara mereka berbeda-beda. Ada yang mengatakan jumlah sholat tarawih itu 8 ditambah witir 3 jadi 11. Ada yang mengatakan sholat tarawih itu 20 ditambah witir 3 jadi 23. Ada yang mengatakan sholat tarawih itu 36 ditambah 3 jadinya 39. Nah, dari penjelasan-penjelasan itu dapat disimpulkan berarti jumlah bilangan sholat tarawih itu tidak ada ketentuan pastinya, tidak ada ketentuan pasti. Artinya berapa rakaat pun boleh, gitu ya. Berapa rakaat pun boleh, 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, terserah sesuai kemampuan. Tapi sekali lagi ada fadilah, ada keutamaan di luar kebebasan pemilihan itu. Pilihan kita ada kebebasan, lalu di atas itu ada fadilah, ada keutamaan. Di antaranya adalah bagaimana supaya kita dapat keutamaan itu, tentunya adalah mengikuti jejak salafus soleh. Salafus soleh yang utama, yang pertama adalah para sahabat, Pak. Para sahabat itu sholat tarawihnya berapa, kan begitu ya. Lalu setelah itu turun ke tabi'in. Tabi'in itu masa generasi setelah sahabat, berarti murid-muridnya para sahabat. Setelah itu generasi tabi'in. Nah, kita nyontek dari sana, Pak. Kalau ingin keafdolan, ingin keutamaan, karena mengikuti kegiatan, mengikuti kebiasaan orang-orang soleh itu sangat dianjurkan dalam agama. Begitu juga Nabi tentunya adalah sudah mengingatkan para sahabat yang demikian. Ya, kata Nabi, kebiasaan orang-orang soleh itu adalah diantaranya sholat malam. Orang-orang soleh sebelum Nabi Muhammad tentunya, Pak. Dan kalau kita ya orang-orang soleh setelah Nabi Muhammad. Nah, dari situ kemudian ada riwayat Imam Baihaqi, Pak. Imam Baihaqi mengisahkan, menceritakan begini dari sahabat Sa'id bin Yazid. Kanu yaqumuna ala ahli Umar radhiyallahu anhu di syahr Ramadan bi isrina raka'atan. Para sahabat sholat di malam Ramadan itu di masa sahabat Umar itu dengan 20 rakaat. Wa kanu yaqumuna bil mi'atain wa kanu yatawakkaluna ala isrihim bi ahli Utsman min syiddatil qiyam. Mereka itu satu rakaatnya membaca 200 ayat. Satu rakaat membaca 200 ayat, berarti berapa halaman dulu? Ya sekitar setengah Al-Baqarah, ya. Hampir Al-Baqarah 200 surat. Ya hampir satu surat panjang. Itu satu ini pas satu rakaat. Coba Bapak kira-kira perkirakan, mulai sholat misalnya katakanlah jam 1 malam, ya selesai subuh, ya selesai subuh. Karena sholat tarawih itu mereka dirikan setelah bangun tidur. Lalu semakin kesini ya sebelum tidur.
Jadi 20 rakaat yang tiap rakaatnya itu adalah kurang lebih 200 ayat. Sampai-sampai kata beliau di masa sahabat Utsman, para jamaah itu sholat bersandar pada tongkat-tongkat mereka. Yatawakkauna ala isyihi, mereka bersandar pada tongkat-tongkat mereka karena merasa capek berdirinya. Dan orang yang kalau sholat berdirinya lama, Pak, itu menyebabkan bengkak. Makanya Rasul kakinya bengkak-bengkak memang karena berdirinya lama. Ya. Sama kita berdiri ampel juga kalau kelamaan kan bengkak tuh ya. Jangan berdiri dulu aja di bis kalau kelamaan bengkak. Nah itu. Kemudian ada juga hadis ya, dari Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah berkata begini, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jawfil lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu malamnya keluar untuk sholat, keluar dari rumah. Fasolat di masjid, lalu beliau sholat di masjid. Fasolat di jalur di sholat ini, kemudian sholatlah jamaah di jalur di sini jamaah para laki-laki. Disolati dengan bermakmum dengan sholatnya Nabi. Fa'asbahan nas yatahaddatsuna bidzalik. Kemudian di pagi harinya manusia pada bercerita, jamaah pada bercerita bidzalik dengan sholat itu. Ini yang tadi sudah dijelaskan sebetulnya. Fastama'a aktsaru minhum. Kemudian mereka berkumpul dan tambah banyak. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil laili tsaniyah. Kemudian Nabi keluar lagi di malam keduanya. Fasallahu bi sholatihi asbahan nasu yadhkuruna dzalik. Lalu jamaah sholat bersama beliau. Lalu pagi-paginya mereka bercerita lagi tentang sholat yang mereka dirikan di malam itu. Wa katharu ahlul masjid. Kemudian semakin banyaklah jamaah masjid minal lailah salisah di malam ketiga. Yang dimaksud malam ketiga itu ya kata Sayyidah Aisyah adalah malam ke-27. Falam maka nanti Lailah Rabi'ah, dan ketika malam keempatnya ada jalan ahli falam yang menjadi Rasulullah. Jadi malam keempatnya yang tidak keluar, bukan malam ketiga. Yaitu malam ke-28 yang berarti. Ya an ahli lam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa tabiqu rijal minhum yaquluna as-shalah sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh tadi Imam Bukhari. Jadi tidak menyebutkan sebetulnya bilangan di situ, Pak. Sayyidah Aisyah tidak menyebutkan bilangan Nabi sholat malam itu berapa rakaat. Tidak juga menyebutkan Sayyidah Aisyah. Cuma suatu ketika Sayyidah Aisyah pernah ditanya oleh sahabat Ibnu Umar, kalau nggak salah kalau Ibnu Umar Ibnu Abbas, tentang sholat Nabi di malam Ramadan. Lalu Sayyidah Aisyah menjawab, Nabi itu katanya kalau sholat Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Coba Bapak cermati di sini. Hadisnya sahih, Imam riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi sahabat Ibnu Abbas nanya ke Sayyidah Aisyah, bagaimana sholat Nabi di malam Ramadan? Lalu Sayyidah Aisyah menjawab, Nabi itu kalau sholat malam di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan tidak lebih dari berapa? 11 rakaat. Nah, dalil inilah yang kemudian dipakai oleh saudara-saudara kita, terutama dari kalangan Muhammadiyah yang mengawalinya sebagai dalil sholat tarawih. Maka mereka mendirikan 11 rakaat. Jadi yang 8 tarawihnya, yang 3-nya witir. Seperti yang saya katakan di awal, Pak, berapa rakaat pun sah. Bahkan Imam Malik 36 sholat tarawihnya. Tetapi masalahnya adalah sholat tarawih itu sholat yang dikenal di masa Umar bin Khattab, ya, bukan sholat yang
dikenal di masa Nabi istilah tarawihnya. Diulang, sholat tarawih itu istilah sholat tarawihnya dikenal hanya dimulai dari sahabat Umar bin Khattab itu di pertengahan khalifah beliau, bukan di awal. Saat itulah dikenal istilah sholat tarawih. Maka kalau mereka menamakan sholat tarawih dengan 11 rakaat itu kurang tepat, Pak. Kurang tepat. Harusnya sholat tarawih itu ya sholat yang didirikan oleh sahabat Umar dan sahabat-sahabat lainnya. Disitulah kemudian kita mengambil dalil saat itu berapa rakaat yang didirikan oleh sahabat Umar, baru tepat, Pak. Makanya Buya Ar-Razi mengatakan begini, orang yang mendirikan bukan mendirikan, orang yang menamakan sholat tarawih dan menetapkan jumlah rakaatnya dengan 11 menggunakan hadis itu, kata beliau, itu cara pendalilannya tidak sahih katanya. Dalilnya sahih, tapi cara pendalilannya, Pak, maksudnya cara pendalilan itu menggunakan dalil dengan dalil itu yang kurang tepat. Dalil itu, dalil yang tadi, Pak, dalil bukan sholat tarawih hasilnya. Coba deh bapak-bapak amati. Dalil itu bukan dalil sholat tarawih. Mana buktinya bukan dalil sholat tarawih? Dan buktinya beliau mengatakan Nabi itu sholat di malam Ramadan maupun di luar Ramadan, ada kalimat itu, maupun di luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Sekarang pertanyaannya, adakah sholat tarawih di luar Ramadan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Berarti kalau begitu hadis itu bukan hadis sholat tarawih. Dari situ sudah jelas, Pak. Hadisnya sahih. Ya. Jadi kalau kita mau, kalau saya sih tidak mengharapkan sepakat, nggak usah sepakat lah, terserah bapak-bapak jamaah ya. Tidak boleh juga saya memaksa pendapat saya. Tapi istilah ini boleh saya katakan kalau kita setuju itu dengan pendapat tadi bahwa itu bukan sholat tarawih, maka seyogianya tidak dijadikan dalil itu sebagai dalil sholat tarawih, apalagi dalil jumlah rakaat sholat tarawih. Karena dari sisi penamaan sholat tarawih tidak dikenal di zaman Nabi, dari sisi pelaksanaan tidak dilaksanakan di luar Ramadan, ya. Jadi ada dua alasannya. Dari sisi penamaan tidak dikenal di zaman Nabi, dari sisi pelaksanaan tidak diamalkan di luar Ramadan. Kalau begitu sholat apa? Nah, Imam Bukhari meletakkan hadis itu di bab sholat witir. Kan ada bab-babnya hadis itu, Pak. Bab sholat witri. Nah, di antaranya hadis itu dimasukkan di situ oleh Imam Bukhari. Itu menandakan bahwa dalil itu adalah dalil sholat witir. Jadi Nabi sholat witirnya di luar Ramadan, di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan 11. Maka kemudian ulama fikih menetapkan maksimal sholat witir itu 11, minimal 1. Nah, itu Pak. Tapi sekali lagi ya, kita tidak ingin maksudnya berdebat lama-lama di sini, karena berapa rakaat pun sholat tarawih adalah sah dan itu dapat pahala. Cuman karena penamaan sholat tarawih menggunakan hadis ini, maka kemudian sebagian orang-orang kita muslimin yang punya ilmu kemudian merasa tidak tepat kalau hadis ini sebagai dasar penamaan sholat tarawih. Lalu bagaimana? Lalu dengan hadis apa kita akan menamakan sholat tarawih? Ya tentu dimulai dari orang yang pertama kali menamakan tarawih. Dari situ, yaitu para sahabat yang sudah terkoordinir oleh sahabat Umar yang saat itu diimami oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Jadi di masa sahabat Abu Bakar sholat malam masih sendiri-sendiri, Pak. Ya. Sahabat Abu Bakar itu jadi khalifah kan 2 tahun. Selama 2 tahun seperti
peninggalan Rasul, sholat malam di bulan Ramadan itu masih dilaksanakan sendiri-sendiri. Orang datang sholat sampai subuh, orang datang sholat sampai subuh, nggak ada imam. Begitu azan Bilal, ya, Bilal saat itu udah nggak ada, Pak, nggak ada maksudnya belum apa, tapi beliau nggak tega, nggak kuat tinggal di Madinah sementara Rasul tidak ada. Itu sahabat Bilal kok hijrah ke Yaman. Pokoknya nggak kuat, lihat tembok, lihat Rasul. Kalau lihat mimbar, kelihatan Rasul. Nangis mulu tiap hari. Karena selama ini yang mengangkat derajatnya adalah Rasul. Bagaimana tidak diangkat derajatnya di zaman jahiliyah? Budak itu jangankan suruh duduk sejajar dengan apa? Dengan majikannya, ya. Suruh makan nggak pernah bareng sama majikan. Apalagi sholat, apalagi duduk, apalagi ngobrol, nggak pernah. Tapi di masa Nabi membawa ajaran Islam, antara majikan dan budak di hadapan Allah derajatnya sama, yang membedakan adalah ketakwaan. Maka sahabat Bilal suruh bareng bersama Nabi, makan bareng bersama Nabi, dimuliakan Bilal karena ketakwaannya. Disitulah sahabat Bilal merasa diorangkan, dimuliakan oleh kekasihnya Rasulullah SAW. Makanya begitu Rasulullah wafat, nggak kuat, suruh adzan nggak pernah mau. Saat Nabi wafat, setelah wafat, suruh adzan nggak pernah mau. Bagaimana mungkin saya adzan? Nggak bisa, nggak ada suaranya. Awalnya ada, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu sampai asyhadu anna, nggak kuat, nangis lagi, nggak ada suaranya. Namanya orang kalau sedih bakal ada suara. Udah saat itu kemudian beliau pergi dari Madinah, ya, kembali lagi ke Madinah itu setelah mimpi didatangi Rasul. Kata Rasul, Bilal, apa kamu nggak kangen sama saya? Tengokin lah, katanya gitu. Baru saat itu kemudian Bilal buru-buru pergi lagi ke Madinah. Sampai di situ, sampai ke Madinah kok tujuan utamanya ke Rasul. Padahal Rasulnya sudah tidak ada, berarti ke kuburnya. Sampai situ Pak, kuburnya dipeluk-peluk, oh diambil tanahnya dipeluk-peluk. Sahabat Umar melihat, wah ini bahaya nih, siapa yang ambil, cambuk aja, mau dicambuk maksudnya, karena perbuatan itu adalah perbuatan bisa menyebabkan musyrik. Ya, begitu dilihat Bilal gak jadi, mana mungkin sahabat Bilal melakukan kemusyrikan, Pak. Itu hanya ekspresi cinta. Kalau ekspresi cinta jangan dulu dinilai musyrik, Pak. Ya, yang musyrik itu yang mengharapkan pertolongan dari orang yang ada di dalam kubur. Kalau ekspresi cinta mah boleh-boleh saja. Ya nyium nisannya, nyium kiswah soal Ka'bah, diciumkan kiswahnya, dipeluk Ka'bahnya. Sama dengan kita nyium anak-anak, Pak. Emang nggak boleh nyium anak kecil dicium, boleh nggak, Pak? Boleh. Nyium anak masa musyrik. Mengetahui itu Bilal, sahabat Umar sebagai khalifah tidak jadi menyambut. Ya, begitu ya. Jadi di masa Nabi, di masa Umar bin Khattab sudah tidak ada lagi sahabat Bilal. Lalu yang menjadi imam sholat tarawih saat itu adalah sahabat Ubay bin Ka'ab yang suaranya lebih enak, hafalan Qurannya banyak, orangnya juga ahli fikih. Setelah sholat pertama kali yang didirikan secara berjamaah, dan anehnya Pak, kalau memang itu perbuatan mungkar, perbuatan bid'ah yang dilarang, pasti Pak ada di antara mereka yang tidak mau dan ada di antara mereka yang melawan kesepakatan itu. Tidak ada Pak. Sahabat Ali bin Abi Thalib yang jagoan dalam perang dan jagoan dalam berpendapat, ulamanya para sahabat pun dia Pak. Harusnya para sahabat yang tahu bahwa itu kemungkaran, itu bid'ah dolalah, harusnya berani bersuara, kan itu kemungkaran. Tapi nyatanya tidak ada. Itulah yang disebut dengan ijma' sahabat, kesepakatan para sahabat.
ya, karena saat itu tidak didapati keterangan ada sahabat yang kalau istilah rapat di DPR itu apa namanya, keluar dari ruangan, nggak ada. Iya, nggak ada yang begitu. Ikut sholat. Setelah itu kata sahabat Umar mengatakan begini, hadhil bid'atu hada, katanya. Inilah sebaik-baiknya bid'ah, senikmat-nikmatnya bid'ah itu ini. Coba sahabat Umar baru mengatakan bid'ah terhadap sholat tarawih, tapi kok dilaksanakan? Kan aneh. Bid'ah tapi dilaksanakan, yang kemudian memunculkan pendapat Imam Syafi'i berpendapat bid'ah itu ada dua, bid'ah mahmudah dan bid'ah mazmumah. Kemudian dikembangkan lagi oleh ulama berikutnya ada 5, bid'ah wajibah, bid'ah makruhah, bid'ah mandubah, ya, sampai kepada bid'ah haramah. Bid'ah yang haram, bid'ah yang wajib, bid'ah yang makruh, bid'ah yang sunnah. Bid'ah yang mubahah juga ada, bid'ah yang boleh-boleh saja tidak ada hukumnya. Sementara masih ada juga saudara kita yang mengatakan semua bid'ah itu dolalah. Tidak pernah Nabi mengatakan atau membagi bid'ah ke dalam beberapa bagian, tidak ada. Coba cek dalam hadis-hadis apakah Nabi pernah membagi bid'ah? Tidak pernah ada. Yang Nabi katakan adalah kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah adalah sesat. Makanya senjata yang paling ampuh mereka mengadu Nabi dengan Imam Syafi'i. Coba Bapak saya tanya Pak, Nabi dengan Imam Syafi'i pintar mana? Pintar mana Pak? Nabi dengan Imam Syafi'i pintar mana? Pintar Nabi kan? Pintar Nabi. Lalu kata mereka, loh, berani sekali Imam Syafi'i membagi bid'ah, sementara Nabi tidak pernah membagi bid'ah. Kamu ikut mana? Ikut Nabi atau ikut Imam Syafi'i? Kita bingung, orang bodoh ditanya begitu. Ya, padahal yang dilakukan Imam Syafi'i ya tidak bertentangan dengan Nabi, Pak, harusnya begitu. Kenapa dibentur-benturin Nabi dengan Imam Syafi'i? Itu cara mereka berpikir dan cara mereka mematahkan hujah kita, sehingga tidak sedikit anak-anak muda yang terbawa oleh pemikiran mereka. Harusnya kita juga berpikir, emang bertentangan pendapat Imam Syafi'i dengan pendapat Nabi? Emang bertentangan pendapat Imam Syafi'i dengan pendapat para sahabat? Tidak bertentangan, Pak. Hanya yang ditangkap oleh Imam Syafi'i yang Nabi katakan ada pengecualian, gitu Pak. Setiap perahu yang lewat di masa Nabi Khidir yang bagus pasti akan diambil oleh pembajak laut. Setiap perahu yang lewat pasti akan diambil. Itu dalam surat Al-Kahfi itu Pak. Makanya Nabi Khidir waktu itu biar perahu ini tidak diambil dan dapat dibolongin Pak, dicongkel itu salah satu itunya apa namanya, papannya, biar kelihatan bocor. Nabi Musa kan bertanya-tanya saat itu, kenapa dibolongin perahu orang? Dah, kamu diam aja. Gitu. Ternyata maksudnya biar tidak dirampas oleh pembajak laut. Padahal kalimatnya di dalam Al-Quran itu setiap perahu pasti diambil. Apakah setiap perahu diambil? Kenyataannya tidak juga Pak. Ternyata ada perahu yang tidak diambil, yaitu perahu yang rusak itu. Artinya apa? Bahwa setiap sesuatu pasti ada pengecualian. Yang Nabi katakan kullu bid'atin dhalalah, ada pengecualian. Buktinya mana? Buktinya sholat tarawih yang didirikan oleh para sahabat Nabi. Padahal mereka lah orang-orang yang paling paham tentang apa yang disabdakan oleh Nabi. Di sini harusnya kita berpikir, diadu tuh argumen di situ. Nabi melarang bid'ah, tapi sahabat melaksanakan bid'ah. Bahkan ada yang mereka wajibkan Pak, yaitu membukukan Al-Quran. Diwajibkan oleh sahabat Abu Bakar. Karena Abu Bakar saat itu takut-takut juga. Kata sahabat Abu Bakar kepada sahabat Umar, karena yang punya usul kan sahabat Umar. Ini teman-teman kita yang hafizul Quran sudah banyak yang berguguran, sudah ratusan. Kalau dibiarkan yang hafal Quran wafat,
syahid, maka saya yakin Al-Quran tidak akan sampai ke generasi 100 tahun, 500 tahun kemudian. Maka saya usul, wahai khalifah, cetak Al-Quran. Abu Bakar yang gak pernah mengalami ada cetakan Al-Quran di masa Nabi gak berani. Bagaimana mungkin saya melakukan sesuatu yang Nabi tidak melakukannya? Bid'ah ini, kata Abu Bakar. Ya sudah, terserah katanya, tapi resikonya Anda harus tanggung, bahwa nanti umat tidak punya pegangan Al-Quran kalau orang hafid Al-Quran satu persatu berguguran. Abu Bakar mikir, Pak, iya juga ya, nanti nggak bakal nyampe Pak Al-Quran ke Ciracas kalau saat itu Al-Quran tidak dicetak. Ya, sahabat itu Zaid bin Thabit sebagai sekretaris Nabi merasa keberatan juga, sikatnya dicetak lagi. Itu bid'ah, itu bid'ah juga. Jadi nanti saya juga ingin menjelaskan secara spesialis, secara spesifik mengenai tentang bid'ah itu ya. Kalau bab ini sudah selesai bab sholat, insya Allah. Nah, sehingga ini kembali ke sholat tarawih, Pak. Bilangan setelahnya Nabi wafat, baru ketahuan bilangan rakaat sholat tarawih berapa, ternyata 20 rakaat. Ketahuannya dari mana? Ya dari sahabat-sahabat itu sholat. Bahkan ada hadis, Pak, yang menjelaskan begini. Ada seorang tabi'in itu mencari tahu jawaban. Lalu ketemulah jawaban itu, di antaranya ada sahabat yang mengatakan begini, Pak. Nabi itu sholat 8 rakaat, sisanya dikerjakan di rumah. Kalimatnya itu, Pak. Nabi sholatnya berapa? 8 rakaat, sisanya dikerjakan di rumah. Berapa sisanya? Nggak ada yang tahu sisanya, nggak ada yang tahu. Bapak punya utang ke saya 100.000, kemudian Bapak bayar 50.000. Bapak katakan, Ustaz, sisanya nanti ya. Sisanya berapa ya? Hanya dia yang tahu, kayak lain nggak tahu. Sisanya sahabat yang tahu. Tidak ada kata-kata sahabat saat itu sisanya berapa. Ketahuannya itu setelah sahabat melakukan sholat tarawih. Oh, ternyata sisanya itu adalah 12. Ternyata sisanya 12 ketahuan dari pelaksanaannya itu. Nah, kenapa mereka berani, sekarang pertanyaannya, kenapa mereka berani melaksanakan sholat berjamaah padahal Nabi tidak pernah mengamalkannya? Ini bid'ah lagi, Pak. Sudahlah berjamaahnya bid'ah, ya. Kemudian kalau 20 rakaatnya nggak bid'ah, karena itu setelah diketahui jumlah sisanya berapa baru terrealisasi. Sholat berjamaahnya bid'ah, dan sahabat Umar berani mengatakan itu hadhil bid'atu hadza, inilah nikmat yang paling, inilah bid'ah yang paling nikmat katanya. Karena setelah sholat selesai berjamaah mereka merasa tenang, merasa haru, merasa khusyuk, merasa punya sesuatu yang nilai tambah pahala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kemudian di dalam kitab fikih manapun, maksudnya manapun tuh 4 ulama mazhab, ya, dan generasi saat itu, baik Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, tidak ada di sana dalam kitab mereka yang memfatwakan sholat tarawih itu jumlahnya 8 rakaat. Tidak ada. Sudah di zaman Nabi sudah jelas sahabatnya, di zaman 4 ulama mazhab pun tidak ada keterangan sholat tarawih 8 rakaat, yang ada adalah 20 rakaat. Maksud saya begini lagi, bukan berarti melarang 8, kan boleh-boleh saja 2, 4 atau seberapa pun kan boleh. Tapi mengatasnamakan sholat tarawih 8 itu yang belum tepat. Mengatasnamakan sholat tarawih 8, apalagi mengatasnamakan bukan bid'ah, ya,
inilah yang tidak bid'ah. Padahal dilaksanakannya secara berjamaah. Bid'ah itu loh. Karena di masa Nabi tidak dilaksanakan secara berjamaah. Diketahui sendiri-sendiri, semakin banyak lalu Nabi masuk ke dalam rumah dan tidak melaksanakannya lagi karena takut turun wahyu. Nah, jawaban yang kedua, kenapa berani sahabat Umar melaksanakan sholat tarawih berjamaah? Karena beliau berpendapat wahyu tidak akan turun. Harusnya ya Nabi pun melaksanakan seperti ini, tapi kenapa Nabi tidak? Karena beliau khawatir wahyu turun yang nanti sholat tersebut dijadikan sholat fardu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi khawatir tentang itu. Dan di masa sahabat Umar, beliau yakin karena beliau bukan Nabi dan karena bukan Nabi jadi wahyu tidak akan turun, maka beliau beranikan diri untuk sholat berjamaah karena tidak mungkin ada wahyu turun yang mewajibkan sholat tarawih menjadi sholat fardu. Nah, itulah secara singkat ya mengenai sholat tarawih. Jadi berapa rakaat? Berapa kali salam? Yang utama sholat malam itu 2 rakaat salam, tapi tidak mengapa 4 rakaat salam sekali ya, tapi tidak pakai tahiyat boleh. Tapi kata Nabi, sholatul lail masna, sholat malam itu 2 rakaat salam, maksudnya 2 rakaat salam itu yang utama ya. Nah, itulah mengenai sholat tarawih. Jadi waktunya setelah sholat isya, sholat ba'diyah isya, lalu kita dirikan sholat tarawih. Jumlahnya 20 rakaat, tapi boleh 8, boleh 2, boleh 36. Imam Malik di Madinah melaksanakannya 36. Kenapa? Karena beliau tidak puas dengan orang-orang yang sholat tarawih di Masjidil Haram dengan 20 rakaat, karena setiap 4 rakaat mereka tawaf 4 rakaat nih. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, bangun lari menuju ke Ka'bah, lalu tawaf 7 kali, istirahat, minum jam-jam, sholat lagi. Begitu setiap 4 rakaat itu 4 rakaat bangun pas istirahat tawaf sholat lagi. Nah, bacaannya di saat itu apa? Tidak ada bacaan yang wajib apalagi sunnah. Apalagi wajib, tidak ada bacaan yang sunnah apalagi wajib. Maka yang didengungkan oleh kita Amirul Mukminin gimana? Al-Khalifatul Ula Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, itu bacaan Pak menandakan bahwa kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab masa itu, terutama di Indonesia, sudah masif masuk ajaran Syiah. Bagaimana bisa mengetahui mana Syiah mana bukan? Karena ciri Syiah yang utama adalah mereka pembenci sahabat-sahabat mulia Nabi. Abu Bakar mereka benci, bukan hanya benci, dikafirkan. Sahabat Umar dikafirkan, sahabat Utsman, yang tidak hanya sahabat Ali. Pokoknya orang-orang yang berkoalisi dengan Abu Bakar, Umar, Utsman terlibat dalam persahabatannya, itu mereka masukkan dalam jajaran orang-orang yang dibenci dan dikafirkan. Maka untuk menangkal orang-orang Syiah, ulama-ulama kita masukkan tuh bahwa kita adalah pencinta para sahabat tersebut. Didengungkanlah, ya kita disuruh mendoakan mereka. Makanya kalimatnya sebetulnya begini Pak, yang awalnya muncul tuh ada kalimat taraddu'an gitu. Taraddu'an, jadi Al-Khalifatul Ula Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar Siddiq taraddu'an. Lalu kita jawab radhiyallahu anhu wa nafa'na bih. Gimana tulisannya? Kalau gini gimana? Radhiyallahu anhu wa nafa'na bih.
jawab radhiyallahu anhu, itu supaya kita benar-benar tidak termasuk orang yang benci kepada sahabat tersebut, bahkan kita mendoakannya. Kalau ada orang Syiah pasti keluar, gak betah sholat bersama kita. Nah itu maksud tujuan mereka, Pak. Ya, ini bukan bacaan sunnah, apalagi wajib. Makanya kalau ada orang mengatakan bid'ah, ya benar bid'ah. Makanya ada orang yang gak mau, Pak, cuma tidak tahu sejarah, taunya hanya bid'ah atau tidak saja, tidak tahu ini adalah alat ulama kita untuk menolak ajaran Syiah. Nah itu Pak ya. Barangkali itu dulu mengenai sholat tarawih, mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada yang masih kurang paham atau menyangga, silakan. Silakan. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Yang pertama, bagaimana adab berzikir dan berdoa saat sholat fardu, apakah menghadap kiblat atau tidak? Berdoa dan berzikir, Bapak dan jamaah sekalian, utamanya atau adabnya adalah menghadap kiblat, kecuali bagi imam. Nah, ada pengecualian. Makanya setiap sesuatu pasti ada pengecualian. Ada lagi, misalnya setiap berdoa itu utamanya mengangkat tangan, kan gitu ya. Kecuali saat berdoa di dalam sholat, saat berdoa sedang jadi khotib, tidak sudah mengangkat tangan, gitu ya. Pokoknya setiap sesuatu ada pengecualian. Untuk imam, sunnahnya menghadap ke makmum, walaupun berdoa. Ya. Menurut pendapat Imam Madhab Syafi'i, termasuk Imam Malik mengamalkan itu, dan bahkan Imam Malik menghadap ke jamaahnya ini Pak, bahu kirinya. Kalau seluruh imam yang lain bahu kanan. Tapi pernah dikonfirmasi Imam Malik itu, kenapa Anda tidak seperti ulama lain menghadapkan bahu kanannya ke jamaah? Lalu beliau menjawab, saudara, mana mungkin saya membelakangi Nabi. Jadi sholat di Masjid Nabawi itu, Pak, Nabi itu kuburnya ada di sebelah kiri mihrab, ya kan? Ini mihrab nih, kubur Nabi kan di situ. Jadi kalau beliau nyender di sini, bahu kanannya menghadap jamaah, berarti kan beliau membelakangi Nabi. Nah, secara adab, nah, karena itu nggak baik, saya nggak berani, maka saya nyendernya di sini. Jadi menghadapkan bahu kirinya ke jamaah. Ketika menghadapkan bahu kirinya ke jamaah, itu juga masih disebut menghadap ke jamaah, karena tadinya menghadap kiblat lalu berpalingnya nggak penuh, tapi boleh juga penuh itu dalam arti benar-benar menghadap ke timur kalau di sini. Tapi imam-imam tadi, terutama Imam Malik, hanya punggungnya, bahunya. Ya, kalau kita ulama-ulama pesantren, ininya Pak, bahu kanannya yang menghadap miring. Dan itu setelah selesai membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, baru itu menghadap. Tidak dari awal. Selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
kurang adab kalau menurut pendapat para ulama pesantren, karena yang berhak begitu tuh ulama kepada santrinya. Itu pantas. Kalau kita bapak bukan santrinya, kita anak muda, nggak pantas aja gitu kan. Ya, bukan berarti haram, enggak. Nah, tujuannya Nabi menghadap itu agar bisa diketahui oleh jamaah bahwa Nabi sedang tidak sholat, karena bisa jadi Nabi menghadap ke sana masih sholat. Jadi utamanya menghadap kiblat, kecuali bagi imam tetap menghadapkan wajahnya ke makmum. Itu yang pertama. Yang kedua, bacaan makmum saat sholat berjamaah. Apabila imam tidak terdengar bacaannya, maka makmum wajib dan sunnah membaca yang dibaca biasanya saat kita sholat sendiri. Kalau Fatihah berarti wajib, kalau surat berarti sunnah. Baca kalau imamnya bacaannya tidak terdengar, begitu. Tapi kalau terdengar, maka amalkan firman Allah yang berbunyi idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkan. Itu konteksnya sebetulnya sunnah, tapi ada juga berpendapat wajib. Kalimatnya begini, saya ulang. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkan. Ya. Bahwa perintah itu menunjukkan wajib. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan sabda Nabi? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang kalau tidak baca surat Al-Fatihah. Yang dimaksud seseorang itu ya imam, yang makmum, yang munfarid. Tidak sah sholatnya kalau tidak baca Al-Fatihah. Maka mazhab Syafi'i berpendapat walaupun makmum wajib baca Fatihah. Tapi mazhab yang lain ada yang mengatakan tidak wajib, karena ada sabda Nabi yang mengatakan al-imamu dhaminun wal mu'adzinu mu'taminun. Imam itulah yang menanggung, maksudnya menanggung bacaan makmum, sehingga cukuplah makmum itu diam saja karena bacaannya sudah ditanggung oleh imam. Tapi menurut mazhab Syafi'i tidak, kecuali dalam Al-Fatihah, karena Al-Fatihah ini khusus ada sabda Nabi yang mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah seseorang sholat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Kapan baca Al-Fatihahnya? Ya saat imam membaca yang hukumnya sunnah, dia tidak bertentangan dengan firman Allah tadi. Firman Allahnya mengatakan ketika dibacakan Al-Quran dengarkan. Sabda Nabi-nya mengatakan kalian kalau sholat baca Fatihah, kan begitu. Maka untuk mengkompromikannya adalah kita baca Fatihah saat imam baca surat, karena baca suratnya imam hukumnya sunnah, baca Fatihahnya imam hukumnya wajib. Jadi begitu komprominya, Pak. Jadi baca Fatihahnya saat imam baca surat gitu. Karena kalau tidak baca saat itu kapan lagi keburu ruku, maka nanti kita nggak kebagian baca Fatihah. Cukup. Baik Bapak dan Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, kita berharap selalu pada Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kekuatan kepada kita lahir dan batin untuk mengamalkan yang benar, yang datangnya dari Nabi, disebutkan para ulama dan sampai kepada kita. Semoga Allah berikan istiqomah, Allah berikan kemampuan untuk selalu mampu mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma waffiq imanana bi taufiq wa idhu bi ta'yid. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda wa ij'al amalana fi ridha wa 'inal muridin wa jalil bi rahmatika ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi